Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. الآية. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aydan an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Qur'an mathalur rayhanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalati laisa rihun wa ta'muha murrun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin jamaah majelis taklim sahibul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini seperti biasa malam Senin kita melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk belajar Al-Qur'an atau ilmu yang paling dasar ya di dalam Islam. Itu memang salah satunya adalah Al-Qur'an. Selain akidah ya, akhlak, muamalah, fondasi anak-anak kita termasuk kita adalah kita belajar Al-Qur'an. Oleh karena itu alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah bermuajahah kembali rutinitas kita setiap malam Senin melaksanakan kajian rutin ini. Semoga yang belum hadir, yang sakit, yang berhalangan bisa Allah mudahkan untuk bisa kembali lagi di majelis ini karena keutamaannya sangat banyak. Ada satu sahabat ini
sahabat Rasulullah ini ketika sholat itu beliau sholatnya paling pojok ya, paling pojok. Setiap sholat itu pojok paling kanan. Jadi alasannya supaya lebih khusyuk dan tidak terganggu. Rutin itu. Jadi kalau kita mau nyari tempat gitu di masjid itu, misalnya orang itu kan, saya biasanya di barisan kanan gitu ya, barisan kiri, di tengah gitu. Nah, jadi sahabat Nabi ini namanya siapa itu ya? Lupa. Jadi dia rutin tuh setiap pagi, zuhur, asar gitu. Jadi ternyata satu ketika beliau sahabat Nabi ini tidak ada sholat subuh tuh, ditunggu tuh. Kanjeng Nabi itu tahu karena kan rutin jemaah ya. Jadi tahulah gitu sahabat ini. Kemudian satu ketika enggak hadir gitu, sampai ditunggu enggak datang juga. Akhirnya ya dilanjutkan sholat. Jadi setelah sholat itu sama Rasulullah bareng-bareng menjenguk. Ternyata jauhnya itu jalan kaki itu 3 jam. Musim dingin, musim panas, ya Allah. Perjalanannya itu kalau musim dingin bajunya itu tebel gitu ya, yang dalam rangkap lah gitu, yang dalamnya itu baju yang bagus, yang luarnya itu rangkepannya lah gitu. Barang datang ke rumah istrinya, namanya lupa ya saya itu. Jadi mana suamimu gitu, sudah almarhum meninggal, jadi sudah tidak ada. Ternyata istrinya itu sebelum suami saya itu bilang begini katanya, kenapa enggak lebih jauh lagi katanya, itu tempat menuju masjidnya itu sholatnya itu, kenapa sebelum meninggal itu bilang begitu. Pokoknya ada 3 itu, kenapa enggak lebih jauh lagi gitu. Ternyata 1 langkah ke masjid itu, sebelum meninggal itu Allah tampakkan tuh amal-amal itu, pahalanya besar sekali. Jadi orang yang melangkahkan kaki dari rumah ke masjid itu, masya Allah, dihitung per langkah. Jadi untung kalau rumahnya di paling ujung sana ya, rumahnya paling ujung sana. Pak siapa tuh yang paling sana tuh? Haji Mul ya. Haji Mul itu kan di sana tuh paling ujung tuh. Kalau jalan kaki, masya Allah. Oleh motor itu ya itu kan rodanya itu. Intinya masya Allah ya. Jadi sebelum meninggal itu Allah tampakkan besar sekali pahalanya. Termasuk kumpulnya kita di sini ya, walau sesaat ya, seperti yang disampaikan kiai-kiai itu. Jadi walaupun kita mendengarkan saja, apalagi sampai kita membaca, belajar 2 ayat saja, kita mendapatkan unta betina yang terbaik di sisi Allah. Dan itu harus kita yakini. Jadi seorang mukmin itu, orang beriman itu, amal harus kita yakini bahwa besar sekali pahala bagi orang yang menuntut ilmu. Sehingga ketika kita kesini, tiba-tiba di perjalanan kesenggol, innalillahi, syahid itu. Syahid. Orang yang menuntut ilmu itu. Bahkan satu hadis itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menuju untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Allah mudahkan. Jadi salah satunya yaitu kita belajar Al-Quran, karena Al-Quran inilah fondasi untuk beribadah kepada Allah. Tadi saya membacakan satu hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Musa radhiyallahu anhu, bahwasanya perumpamaan seorang mukmin itu, kata hadis ini, masalul utrujah. Jadi orang yang mukmin itu alladzi yaqra'ul Qur'an, ia membaca Al-Qur'an. Seorang mukmin itu karena masih belajar kemudian membaca Quran, terbata-bata saja pahalanya besar, luar biasa. Maka di sini katakan seperti utrujah. Buah utrujah itu wallahu alam seperti apa, tapi digambarkan di sini rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun.
Jadi baunya itu enak gitu ya. Kalau mungkin duren atau apa yang bau wangi bonteng gitu ya, timun suri kan enak tuh, dicium tuh wangi gitu kan timun suri itu tuh. Atau duren kalau yang suka duren ya. Ini wangi. Kemudian watomuha murrun, ay watomuha toyibun, dimakannya tuh enak. Sudah wangi dimakannya pulen manis gitu kan. Seperti itu. Jadi orang mukmin yang membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an itu gambarannya seperti buah utrujah. Utrujah itu baunya enak, wangi, kemudian dimakannya pun enak. Kemudian yang kedua diteruskan lagi, ada 4 ini ya. Jadi wa matsalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'an. Seorang mukmin ia yakin bahwasanya ia beriman kepada Allah, menjalankan syariat-syariat, tetapi apa ya, mungkin enggak sempat atau bagaimana, la yaqra'ul Qur'an, tidak membaca Al-Qur'an. Jadi mungkin membaca mungkin ya jarang ya. Karena dalam salat itu baca Quran ya, dalam salat baca Quran. Di sini digambarkan kamasalit tamroh, seperti buah kurma ya. Seperti buah kurma. Buah kurma itu lari halaha. Buah kurma itu tidak ada baunya, tidak mambu apa-apa, biasa ya dicium itu. Tapi watomuha hulwun, dimakannya manis, enak gitu ya. Orang mukmin itu seperti itu. Tidak ada baunya tapi dimakannya enak, seorang mukmin. Masalut tamroh. Kemudian yang ketiga, perumpamaan seorang yang munafik ya. Orang munafik kita sudah maklum ya, ciri-cirinya ada 3 itu ya, orang munafik itu allazi yaqra'ul Qur'an. Orang munafik ini rajin membaca Al-Qur'an. Tapi diumpamakannya seperti buah apa? Matsalur raihanah, seperti buah raihanah. Apa buah raihanah itu? Rihuha thayyibun, baunya wangi dia. Orang yang baca Quran itu, tapi dia munafik. Ngomong itu tapi tidak tepat gitu. Ketika berbicara berdusta orang munafik. Ketika diamanahi khianat. Ketika berjanji dia ingkari. Seperti itu. Nauzubillah ya. Jadi dia rajin baca Quran. Rihuha thayyib. Masih ada ya? Nilai baliknya masih ada. Jadi karena wanginya itu. Tapi karakter dasarnya memang munafik. Orang munafik itu tadi itu, cirinya ada 3 itu. Ngomong mah itu, tapi kelakuannya itu gitu. Dia rajin baca Quran. Kemudian wa ta'muha murrun, dimakannya buah royhana. Itu orang munafik itu pahit. Pahit mah gak enak ya. Tapi pahit kalau obat mah ya dipaksa ya, dipaksa pahit juga. Ada pahit yang enak itu buah itu tuh saya suka, buah pare ya. Buah pare itu kalau walaupun pahit dikulub ya, dimasak pakai sambal. Pahit tapi enak pare itu. Saya suka soalnya pare itu. Jadi wa ta'muha murrun, orang munafik. Yang keempat, apalagi orang yang keempat ini? Wa masalul munafiqi alladzi la yaqra'ul Qur'an, sudah mah orang munafik kemudian tidak baca Quran, kamasalil hanzalah, seperti buah hanzalah. Buah hanzalah itu apa? Laisarihun, tidak berbau, wa ta'muha, kemudian dimakannya pahit. Sudah mah baunya enggak ada ya, apalagi baunya busuk, nauzubillahi min zalik, kemudian dimakannya pahit. Jadi ada 4 perumpamaan yang kita harapkan itu. Yang pertama adalah seorang mukmin yang yakin bahwa seorang mukmin itu amal-amalnya itu dicatat semua, dan itu akan terlihat amal-amal kita itu menjelang kita akan wafat. Jadi dibuka, disingkap, itu tabir. Ternyata amal-amal itu diungkapkan. Bahkan yang bersangkutan. Makanya kenapa orang yang mau meninggal itu rata-rata matanya itu mendelik ke atas gitu. Begitu. Bahkan ada yang tersenyum, subhanallah. Orang meninggal itu ada yang tersenyum, ada yang kayak ketakutan orang meninggal itu. Karena dia amal itu kelihatan.
Bahkan tempat saya di situ, tempat saya di situ, tempat saya di situ, kayak gitu. Masya Allah ya. Nah ini sebenarnya pengajian ini adalah taman-taman surga, Raudhatul Jannah, Raudhah min Riyadil Jinnah. Taman-taman surga itu salah satunya adalah berkumpul di majelis ilmu. Jadi kumpulnya kita di sini, walaupun kita sebentar, walaupun sesaat, tapi masya Allah pahalanya. Seandainya amal itu bisa dilihat dengan kacamata ya tersingkaplah pahala itu, niscaya orang itu berbuat. Buktinya apa? Buktinya kalau sekarang itu yang sudah maklumnya di Makkah, di Madinah itu ya, seandainya Makkah itu dekat ya, orang yang yakin ya, orang yang dekat. Karena di sana juga kalau ya orang yang dekat kalau nggak diberikan hidayah, nggak diberikan taufik, di sana juga sama aja katanya. Ada yang istilahnya malas-malasan. Padahal ibadah 1 rakaat di Makkah itu seperti apa? Sholat sunnah 100.000. Jadi nganggap kalau udah sholat di sana, sini nggak sholat lagi gitu, sudah banyak sholatnya. Kalau di Madinah berapa? 1.000. Kalau di Masjid Palestina berapa? 500. Ya Allah ya. Tapi itu mah sudah hak Allah. Allah sudah mengatur di situ keutamaan-keutamaan. Di luar 3 masjid ini sama. Termasuk di masjid kita ini, ya ibadahnya sama. Cuman ya nanti ada kemuliaan-kemuliaan ketika bulan Ramadan. Nanti sebentar lagi kita sudah masuk ya. Kita di awal bulan haram ini, bulan Dzulqa'dah. Masya Allah. Jadi malam ini ketika kita beramal soleh, bulan haram itu insya Allah pahalanya berlipat ganda. Tuh, bulan, waktu, tempat itu ada keutamaan-keutamaannya. Termasuk ya waktu yang luar biasa itu malam Lailatul Qadar itu ya. Waktu subuh sebelum subuh itu 2 rakaat sebelum subuh itu seperti kita mendapatkan dunia dan seisinya. Dan itu harus menjasat kepada diri kita. Kalau kita tahu keutamaan-keutamaan, insya Allah terasa ringan. Walaupun berat, mohon maaf, orang yang sulit bangun pagi itu mungkin ya, wallahu alam, karena satu belum terbiasa. Kemudian belum dapat informasi bahwa keutamanya luar biasa. Salat subuh itu berjamaah itu seperti mendapatkan pahala salat sunnah semalaman suntuk. Kalau sholat isya berjamaah itu setengah malam ya, separuh lah. Tapi kalau sholat subuh berjamaah itu semalaman suntuk. Dan itu hadisnya sahih. Ini diberitakan oleh Kanjeng Nabi. Itu. Jadi memang kita itu satu ya, thalabul ilmu itu salah satunya itu. Ya dari awal memang kita itu harus mempelajari ilmu terkait tentang sholat itu sendiri ya. Kita diperintahkan untuk sholat itu ya harus mengetahui tata cara wudu, tata cara sholat, rukun, syarat, seperti itu, sehingga amal-amal kita ini memang diterima di sisi Allah. Memang urusan diterima itu Allah yang tahu ya, tetapi setidaknya sudah digariskan oleh Kanjeng Nabi, harus tahu ilmunya. Sehingga ada hadis itu wa kullu man bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu siapa orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi amalnya itu tertolak dan tidak diterima. Makanya untungnya orang yang belajar tolab itu adalah insyaallah amal-amalnya diterima. Itu karena masih belajar di situ. Keutamaan orang yang menuntut ilmu itu di situ. Sering Kiai Wahyu itu mengatakan bahwasanya kalau ada kesempatan seperti ini, kumpul seperti ini, tidak ada uzur syar'i, tidak datang, itu jadi penyesalan yang sangat luar biasa. Kenapa saya tidak hadir? Padahal pahalanya luar biasa. Kalau itu hitungan pahala, umat Kanjeng Nabi itu umat yang sangat disayang sama Allah. Dari malamnya, paginya, termasuk pengajiannya.
Seperti itu. Jadi sekali lagi saya memotivasi untuk pribadi. Jadi ada waktu, ada tempat ya yang diutamakan oleh Allah sama Rasulnya. Jadi kalau tempat berarti Makkah, Madinah, Masjid Palestina, 3 tempat ini. Kalau berziarah ya kalau kita mampu ya silahkan gitu. Kalau ada mal yang untuk bisa berangkat ke sana silahkan. Haji nih kalau kita waiting list kan lama ya. Kalau ada uangnya mah ya haji plus lah gitu. Langsung berangkat. Karena yang namanya harta mah pasti habisnya. Kalau dipakai ibadah, harta itu insya Allah bermanfaat untuk akhirat. Termasuk untuk sedekah, termasuk untuk ibadah ke Baitul. Harta pasti habis. Kalaupun gak habis ya nanti dipakai untuk anak istrinya atau keturunannya, pasti itu. Seperti itu. Tapi kalau diinfakkan, disedekahkan, nanti ketemu lagi. Seperti itu. Jadi Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, jadi ada waktu-waktu tertentu yang diutamakan oleh Allah. Ada bulan-bulan tertentu yang diutamakan oleh Allah. Sekali lagi bulan ini kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Jadi bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran ada 4 bulan: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rajab. Jadi 3 berturut-turut. Kemudian Rajab ini diapit oleh dua bulan antara sebelum Rajab itu Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi Rajab ini diapit. Jadi 4 bulan ini adalah 4 yang diagungkan, dimuliakan. Sehingga di dalamnya tidak boleh kita zalim terhadap diri sendiri ataupun zalim kepada orang lain. Karena dosanya juga sama, dilipat gandakan. Pun dosa dilipat gandakan, kita beramal saleh, insyaallah amalnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihatnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah tahsinul Quran. Kita membaguskan bacaan Al-Quran. Halaman 173. 173. Ayat 171. Iya, 171 ayat paling atas. Baik, kita mulai. Sudah ketemu semua ya? Fatihah dulu biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم Ya, kepanjangan ya. Alastu birabbikum ألست بربكم qalu bala shahidna قالوا بلى شهدنا an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا أو تقولوا إنما أشرك من قبل وكنا ذرية من بعدهم من قبل وكنا ذرية من
أفتهلكنا بما فعل المبطلون أفتهلكنا بما وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا واتل عليهم نبأ الذي آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولو شئنا لرفعناه بها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. Nah ini ada pelajaran gharib ya. Yalhas zalika. Idgham apa kemarin tuh? Idgham mutaqaribain ya. Sa ketemu zal. Jadi kalau di wasol itu langsung ke zal masuk. Yalhas zalika. Karena sini ada waqaf qola, ya nggak apa-apa waqaf ya. Jadi nggak usah dimasukkan ke zal. Tapi kalau wasol dia apa namanya masuk ke zal langsung yalhazza. Ini pun kan sebelum dilanjut di situ ada kata waqaf 2 jim. Iya. Bisa salah satunya Gus. Boleh. Sebenarnya waqaf di kamasalil kalb di situ boleh waqaf ya. Waqaf jim itu waqaf lebih baik sebenarnya. Tapi kalau muwasal ya nggak apa-apa. Termasuk qola. Ya qola kan sini waqaf juga. Kata saya kalau mau wasal boleh, tapi dia masuk ke zal yalhadzalika. Nah, langsung aja nggak yalhadzalika. Ya karena hukumnya adalah idgham mutaqaribain. Teruskan sedikit lagi. Dzalika matsalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Dzalika matsalul qaumil ladzina kazzabu biayatina. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kazzabu biayatina. Sa'a mathalanil
كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Ya, cukup dulu. Di sini ada pelajaran lagi nih, masalanil ya, masalan al-qaumu. Nah, kalau kita nggak ada gurunya ini sering langsung dibaca masalal qaumu. Padahal di situ ada tanwin bertemu alif. Sudah nggak apa-apa ya supaya teringat lagi. Jadi ada kalimat masalah ya. Setiap tanwin ya di dalam Al-Qur'an itu ketemu alif di depannya itu pasti kalau wasol itu tanwinnya hilang. Masalan al-qaumu. Jadi jangan masalal qaumu, salah. Jadi ininya tetap la fathah, cuman hilang tanwinnya satu, dicoret satu gitu ya. Timbul nun kecil ni. Ini juga kalau seperti tanwin ini nih, untung ada ukurannya ya. Faksusin al-qososo. Kalau ini tanwin saja, ini otomatis masuk ini juga. Kalau tanwin ya, karena di situ bukan tanwin, al-qososo itu apa? Faksusil qososo, maka dia tidak timbul nun kecil. Dia tetap faksusil karena bukan tanwin. Tapi kalau di sini faksusin seperti pasti kalau diwasolkan ke sini faksusinil qososo. Itu. Pokoknya ukurannya tanwin depannya depannya alif ya. Depannya alif itu tanwinnya hilang, maka dihidupkan nun kecilnya. Sa'a masalanil qaumul ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Ini ayat gharib ini ya. Termasuk di lafaz surah Al-Ikhlas itu ya. Kalau kita jadi imam baca surah Al-Ikhlas pengen diwasal, maka hati-hati di situ ada qul huwallahu ahadun Allah. Jangan ahadun Allah, salah. Jadi bacanya kalau diwasal qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad. Jadi tanwin ahadunnya itu ahadun ya. Ini ahadun. Lafaz Allahnya kan ada alifnya di sini. Kalau diwasal di sini kan ayat 1 ya. Qul huwallahu ahad. Karena pengen wasal, maka tanwinnya ini hilang satu. Tanwin domahnya jadi cuman domah saja jadinya domah. Yang tadinya fathatan ini jadi fathah, yang tadinya tanwin domah jadi domah. Ahadunillahus samad. Gitu ya. Di Quran banyak sekali. Ini kalau kita talakinya belum selesai satu Quran itu nanti nemu lagi. Ada lagi nanti ketemu ya. Allazina lah apa lagi itu sih. Ada yang tanyakan di sini? Baca ini boleh enggak Ustaz? Kalau ditimbulkan hamzahnya boleh enggak Ustaz? Ya, yang gimana? Masalan al-qaumu. Boleh. Masalan al-qaumu. Salah tetap. Boleh. Enggak boleh. Karena dia jadinya apa kayak misah ya. Masalan al-qaumu.
Sedangkan ini adalah hamzahnya ini adalah hamzah wasal. Itu wailul. Kalau mau wasal itu timbul kecil karena di depannya itu allazi ya jamaah. Wailul likulli humazatin lumazatinil ladzi lumazatin allazi lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addada. Banyak itu di juz amma aja ada berapa lah gitu ya. Gitu. Kalau ininya bukan hamzah wasal otomatis ya jadi izhar. Jadi izhar, Pak. Tanwin bertemu hamzah wasal itu jadi izhar. Jadi jelas. Masalan al-qaumu karena di sini alnya itu al-qamariyah yang memang alnya hamzahnya hamzah wasal, hamzah yang harus disambung. Hamzah itu ketika diwasal itu harus sukun. Beda dengan maliki yaumiddini iya, enggak langsung niya ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddini iya. Enggak niya gitu kan? Karena dia hamzahnya itu hidup. Hamzah itu kalau yang kotok itu hamzahnya harus dihidupkan. Kalau ini ketika wasal hamzahnya itu disukunkan. Ini alif ini hamzah. Jadi alif itu nyimpen apa? Nyimpen huruf hamzah. Entah kasroh, entah fathah, entah dhamma gitu. Itu ya. Apalagi di Al-Qur'an. Banyak sekali ya. Jadi di situ di halaman berapa? Bahas tadi halaman berapa? Satu halaman ini banyak ayat gharibnya ya. Banyak ayat gharibnya. 173 ya, ada ayat gharibnya. Jadi kalau kita menemukan yang asing, yang aneh, kalau kita ada guru silahkan bertanya gitu ya, bertanya. Ustadz, ini dipoto cetek kayak orang sana tuh ya, saya pernah ngajarin di Kota Baru itu, ketika beliau agak kesulitan dipoto, coba dipoto Pak, ininya Qur'annya difoto, kirimkan ke saya langsung telepon, itu bacanya seperti ini. Tapi mungkin kalau qiraat yang lain ya, karena kita kan bacanya qiraat Asim riwayah Hafiz ya, kan ada yang istilahnya izhar jadi dinakalkan gitu ya, dihidupkan man amana mana gitu. Kalau qiraat yang lain ya, ini khusus qiraat Asim riwayah Hafiz Thariq Syatibiyah, maka ya kita ikuti yang ada di pelajaran gharib itu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Seperti itu. Karena bacaan Quran itu sejatinya memang ya yang masyhur itu ada 7 imam itu ya. Qiraat sab'ah namanya. Apalagi kalau qiraat asyrah, qiraat arba'ata asyar, ada qiraat 7 imam berarti ada qiraat 10 imam, ada qiraat 14. Jadi imam Quran itu yang masyhur itu yang sah buat sholat itu ada 7 imam. Kalau kita bisa membacakan qiraat Imam Ibnu Katsir silahkan. Imam Nafi riwayah Warsh yang banyak e-nya itu silahkan. Tapi jamaah tolong dikasih tahu. Kalau yang biasanya Imam Asim gitu kemudian pengen baca Imam Nafi riwayah Warsh, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu harus dikasih tahu jamaah. Iya. Gitu. Karena dia mungkin pengen beda gitu. Ya enggak apa-apa sambil syiar. Itu sah buat sholat, boleh. Gitu. Ada nggak tadi di Indonesia yang menerapkan? Ada di beberapa masjid yang masjid gede yang daerah sana tuh ya. Jadi ya tapi memang keumuman ya harus dikasih tahu jamaahnya. Kayak di Kubamas saja kan imam-imamnya itu hafiz ya, dan mereka menguasai itu. Ya qiraat sab'ah itu menguasai. Nah di Serang juga kan banyak ya. Salah satunya kiai yang dari Tobruniyah Ali Sobri Manus itu menguasai qiraat sab'ah.
Kiai Sholihin ya rekan saya menguasai 7 qiraat imam itu. Tapi memang yang masyhur itu adalah Imam Asim riwayat hafaz. Kalau dibaca selain itu khawatir jamaah yang ini, wih ini imamnya gitu kan. Khawatir ada masbuk gitu, ini mah aneh bacaannya gitu. Khawatir fitnah, makanya harus dikasih tahu jamaah. Iya, dikirain aliran sesat, padahal sudah ada diajarkan. Gitu. Iya, dikirain sujud tilawah itu rakaat subuhnya katanya 3 rakaat. Lah sekampung repot ya. Di Cilegon itu di Masjid Kapling sholat Jumat. Jadi baca imamnya baca ayat syarah udah dikasih tahu sebelum sholat udah kasih tahu imamnya. Begitu selesai ada seorang makmum udah tua ngamuk gara-gara itu. Waduh. Mau anak kemarin sore pokoknya banyak lah. Ternyata dia nggak tahu tapi imamnya udah kasih tahu. Iya. Ribut tuh masjid. Iya. Baik, kita tasin satu-satu ya. Dari siapa dulu? Dari Pak Haji atau dari Pak Edi? Dari Pak Haji dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Wah, hati-hati Pak Haji. Di situ tidak masuk idgham mutamasilan ya, tetap qalqalah karena setelah dal kecilnya zal besar. Jadi tetap qalqalah. Kalau dal kecil sama dal kecil baru masuk dia. Walaqad dzara'na tetap pantul. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Wal ins ikhfakan ins. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsirun. Walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Iya, ditahan ya, benar. Adhal karena bertasydid lamnya. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Adhal. Gitu. Adhal. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Ulaika humul ghafilun. Iya, bagus, cukup. Terus bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzin dari fad'uhu biha wa darul ladzina yulhidun. Dari wazarul ladzina yulhiduna fi. Wazarul
Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i. Iya. Sayuzzawna ma kanu ya'malun. Qalqalahkan sedikit lagi. Sayujzauna ma. Sayuzzawna ma kanu ya'malun. Ya, bagus, cukup. Ya, terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman khalaqna ummatun. Ummah di situ waqaf aja nggak kuat napasnya. Ummah. Ulang. Wa mimman khalaqna ummah. Ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Iya, cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Iya, cukup. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa umli lahum. Inna kaidi matin. Iya. Innanya udah betul, lainnya pendek ya. Inna kai langsung. Inna kaidi matin. Satu lagi, awalam yatafakkaru ma bisadihim min jinnah. Ya, ulangi. Ma bisahibihim min jinnah. Awalam yatafakkaru ma bisadihim min jinnah. Dari ma bisahibihim min jinnatin. Jinnah di situ. Jinnah. Iya, sekali lagi ma bisadihim min jinnah. Bagus, terus. In huwa illa nadhirum mubin. Sekali lagi, innya izhar ya. In huwa langsung. In huwa illa nadhirum mubin. Iya, bagus, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa boleh wa
وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم awas وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث waqaf sholat itu waqaf sholat diulangi lagi di situ waqaf apa? Oh di sini wakaf. Iya. Wakaf apa? Dari mana ulang Ustaz? Dari qadiq taraba. Beda ininya. Iya, qadiq taraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin. Qadiq taraba ajalahum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Ulangi, masih ajaluhum. Ya, waduh. Qad qataraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Iya bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yudlilillahu fala hadiyalah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sya'ati ayyana mursaha. Sekali lagi awas, hati-hati huruf terakhir itu, hati-hati Pak Is ya. Huruf terakhir itu kalau tidak ada tanda panjang jadi langsung. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Itu jadi huruf terakhirnya hati-hati jangan dipanjang-panjangin ya. Ya yas'alunaka 'anis sya'ati ayyana mursaha. Iya, kuat. Terus qul innama ilmuha 'inda rabbi. Nah, kalau itu ada ya-nya ya, 2 harokat. Innama ilmuha 'inda rabbi. Tuh, yang 3 kalimat ada terakhirnya ada panjangnya, ada alif, ada ya. Jadi panjang. Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Bagus. Terus La yujalliha liwaqtiha illahu. Di situ waqaf. Liwaqtiha ilahu. Saqulat fis sama. Saqulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa La ta'tikum illa baghtah. La ta'tikum illa baghtah. Terus Yas'alunaka
yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Terus qul innama ilmuha indallah indallahi langsung indallahi walakinna aksarunna walakinna aktsaran nasi la ya'lamun walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Iya, bagus. Cukup. Satu lagi. Pas sampai ain ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syai'allah. Ulang, awas di situ idhar ya, tanwin bertemu alif, bertemu hamzah. Wala dharran illa ma sya'allah. Wala dharran illa ma sya'allah. Iya. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal minal khair ya. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani karena di situ ada waqaf 3 ya, jadi su-nya di wasal. Wa ma massaniyas su'u in ana illa wa ma massaniyas su'u inna ana illa nadirun wa basyir. Awas, anaknya dibaca pendek ya. In ana illa, ana walaupun ada alifnya dibaca pendek. In ana illa nadirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Sekali lagi, in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Ya, cukup. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mencoba satu-satu. Pada prinsipnya memang dalam membaca Al-Qur'an, satu antara mata dengan mulut itu memang harus seimbang ya. Jadi usahakan memang Qur'annya, kalau yang sudah usia kayak saya ya maka jadi memang saya pakainya sekarang Quran gede Pak, Quran gede. Quran kecil itu harus pakai kacamata sehingga tidak berat ya, tidak berat. Kalau kita pakai Quran kecil, kalau sudah hafal ya alhamdulillah ya, kayak surah ayat kursi, kayak surah-surah yang sering kita baca ya,
tidak terlalu lihat ya, karena sudah hafal biasanya cepet. Tetapi kalau Qur'annya itu Qur'an kecil, kemudian kita belum pernah sama sekali nyerang, itu biasanya agak kerepotan ya. Jadi memang Masya Allah ya. Jadi anugerah mata ini ketika kita ingin membaca Al-Quran ya, ingin membaca Al-Quran itu karena kita belum hafal ya, namanya bin nazar. Baca Quran itu ada bin nazar dengan melihat, ada bila nazar tanpa melihat ya. Kalau tanpa melihat itu berarti sudah hafal, kayak ayat kursi, Al-Ikhlas, terus surah-surah pendek lah ya, sudah hafal. Itu bila nazar, tanpa melihat mushaf Al-Quran. Tanpa melihat mushaf Al-Quran juga tetap harus dengan tajwid sama ya. Kalau belajarnya kita ngafalnya itu tanpa tajwid, maka yang hafal yang biasa kita baca itu biasanya ya itu gitu. Kayak qul huwallahu ahad, Allahus somad gitu kan. Ngafalnya begitu. Akhirnya refleks tuh ya. Jadi si akhir ayatnya itu, akhir pas ayat ahadnya itu sebenarnya kalau kita melihat tadi pas bacanya itu kan tidak boleh dipanjang-panjangi. Ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Ini mah semua dipanjangin semua ayatnya karena ngafalnya dulunya begitu. Sehingga kalau sudah hafal itu sudah mengkristal bahasanya, sudah melekat di bibir. Pengennya begitu aja. Nah, ini repotnya kalau jadi imam itu udah pasti banyak yang ngomong. Kenapa? Karena hafalnya sudah seperti itu. Nah, kita perbaharui lagi yang hafal-hafal yang sudah di mulut itu ya. Yang sudah nempel di mulut itu, jangan-jangan hafalan kita itu tidak sesuai dengan panjang pendek. Ini yang agak repot ya. Nah, ngebetulinya itu talaki begini ngebetulinya. Dicoba dari Al-Hakumut sampai Anas tuh bahas ya. Al-Hakumut sampai Anas, panjang pendeknya hafalnya pas enggak gitu ketika setoran tuh. Nah, itu biasanya agak repot kalau sudah mengkristal itu. Makanya kenapa kalau kita mau menghafal Quran harus bacanya bagus dulu katanya ya. Bagus dulu karena menjaga daripada ilmu tajwidnya itu. Ilmu tajwidnya, qalqalahnya, ikhfa'nya, idghamnya gitu. Sehingga apa? Pas dengan tajwid. Nah, kalau kita belum hafal, maka harus Qur'annya yang ya kayak saya gede-gede ya. Jadi enak ya. Tapi kalau ada kacamata sih alhamdulillah ya, ada kacamata jadi bisa ngebantu ya. Saya kalau Quran yang kayak itu tuh udah mulai ini. Iya. Jadi begini bener. Jadi lihat begini Masya Allah ya. Jadi mata ini nikmat yang sangat luar biasa. Harusnya kan memang Quran itu harus di kesini semua ya, sehingga walaupun kalau sudah hafal mah Pak, nerelang saya ngajar itu karena sudah sering ya, jadi dilihat ujungnya aja, oh itu ayatnya, jadi nerelang sendiri gitu kalau hafal mah. Tapi kalau yang belum hafal itu, yang belum lancar lah gitu ya, itu biasanya agak begini apa itu gitu. Iya Masya Allah ya. Jadi nikmat mata ini harus kita benar-benar manfaatkan untuk melihat ayat-ayat Allah seperti itu. Agar nanti ya dihisab itu matanya untuk apa? Untuk melihat Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk belajar ilmu agama itu. Kalau sudah usia itu memang ya kerasanya begini. Belajar sudah itu tuh. Tapi ini pun masih Allah sayang kepada kita. Kenapa? Karena ya kita diberikan hidayah dan taufik itu ya. Taufik itu setelah kita diberi hidayah, kemudian kita mau melaksanakan taufik. Kalau hidayah kadang-kadang belum diberi hidayah katanya. Ya hidayah itu harus kita cari. Gitu seperti itu. Bisa melaksanakan ini, alhamdulillah ya. Seperti itu. Ya. Ada yang ditanyakan? Kemarin di-share di grup itu latihan makhraj ya, sama intinya mah ya. Ada yang latihan makhraj dengan tajwid, ada yang latihan makhraj yang seperti biasa kayak a, i, u, ba itu ya. Itu yang sering ya. Pada prinsipnya
ketika kita belajarnya talaki dengan seorang guru seperti ini lebih enak ketimbang kita belajar sendiri tanpa seorang guru. Karena makhraj itu harus begini, musyafah. Bahasa guru saya itu musyafah. Musyafah itu terlihat gerak bibirnya. Gerak bibirnya ketika u berarti mancus, ketika kasroh dia nyengir, ketika fathah ngebuka gitu. Jadi a i u ba. Kalau di kemarin yang di share itu ketika babi bu ab pakai hamzah lagi nggak apa-apa sebenarnya. Jadi ngelatih huruf ba. Bu bang jadi iklab berarti dengan tajwid. Bani bab ada qalqalah di situ. Babna mubi mabi bam bani ba. Di situ ada iklab lagi, ada mad iwad. Nah, fungsi dua harokatnya seperti itu supaya rapi. Tadi itu. Jadi gunnahnya rapi, mad tabi'inya rapi, mad iwadnya rapi. Jadi yang dua harokat itu jangan terlalu lama gunnah, jangan seperti majai, jangan seperti mad arli sukun. Nantinya kalau kepanjangan otomatis mad yang panjangnya jadi lebih panjang lagi kayak qori gitu. Kalau qori memang dia sudah napasnya terlatih, dari dua harokatnya saja jadi 4 kalau qori itu. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang jadinya. Karena ngambil 4, dua harokatnya jadi 4. 4 dikali 3 jadi 12 harokat. Gitu. Kalau napasnya kuat. Kalau muammar itu ya qori internasional memang sudah terlatih. Habis itu nggak bisa nafas. Itu ternyata latihannya itu saya dikasih tahu saya sama almarhum Haji Abdul Karim ya, dari Kubang Apu itu. Masalah katanya, saya belajar qori itu sampai perut tuh sakit, nahan napas. Sakit sangat. Tapi ya udah tua pun suaranya namanya qori enak aja gitu ya. Sudah terlatih, sudah terbiasa ya. Gitu. Jadi sekali lagi yang namanya latihan makhraj itu tetap harus ada gurunya gitu. Kalau tanpa gurunya ketika salah ya tidak ada yang membetulkan. Gitu. Ada lagi ditanyakan? Ayatnya bagus-bagus ini Masya Allah ya. Tadi yang awal ayat walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Apa katanya, sungguh neraka jahanam itu kebanyakan ditempati dari kalangan jin dan manusia. Kenapa itu? Katanya itu ya ditempati kalangan jin dan manusia kebanyakan. Karena mereka itu katanya lahum qulubul la yafqahuna biha. Punya qulub, punya hati, tapi hatinya itu tidak mau memahami ayat-ayat Allah, tidak mau mendalami, tidak mau belajar, tidak mau yafqahun, memahami. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dikasih Allah mata sama Allah, mata nih, 2 mata. Tapi matanya itu la yubsiruna biha, tidak mau melihat ayat Allah. Ayat Allah itu salah satunya Quran, salah satunya tanda-tanda alam semesta ini ya. Langit bumi ini ayat-ayat Allah. Ayat kauniyah yang sudah jelas gitu. Tidak mungkin makhluk bisa membuat langit, tidak mungkin. Makhluk bisa membuat lautan, tidak mungkin. Secara akal masuk akal. Tidak mungkin manusia membuat gunung gitu ditumbuk-tumbuk, tidak mungkin. Ada dengan sendirinya, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti kita ini dirujuk lagi, kita bin ini sampai bin Rasulullah bin Adam, sampai Adam itu diciptakan dari Allah. Gitu larinya. Makanya sanad itu kayak kita turunan itu. Di Islam itu ada namanya kelebihan sanad itu. Kalau Ustadz Abdul Somad itu sampai hafal gitu anan. Ustadz Adi Hidayat itu hafal gitu ya. Masya Allah, itu ngapalnya itu sulit itu kalau yang enggak belajar. Ngapal sanad Kanjeng Nabi itu saya juga belum hafal sanad Kanjeng Nabi itu. Rasulullah bin
Abdullah bin Abdul Muthalib, sampai Kilab bin Murrah. Saya lagi mau hafal ceritanya, tapi belum hafal sampai panjang itu. Sampai Nabi Nuh, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, terus sampai Ustaz Adi hafal, Masya Allah. Coba ulangi lagi katanya. Udah ngekek semua kan. Aduh, Masya Allah ya. Jadi luar biasa. Jadi kita itu ya diciptakan sama Allah. Gitu. Jadi punya mata, punya hati, harusnya kan melihat. Kemudian yang terakhir, walahum adzanul la yasma'una biha. Punya telinga untuk mendengar ayat Allah, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Di sini disebutkan ulaika kal an'ami balhum adall. Masya Allah ya. Jadi orang yang seperti itu punya 3 kelebihan itu, artinya sehat walafiat ya, normal gitu tuh, normal, tidak tidak ada orang yang tidak bisa mendengar, tidak melihat ya, seperti itu. Tapi kita normal gitu. Tapi kita tidak mau belajar ayat-ayat Allah, tidak mau memahami, tidak mau melihat, tidak mau mendengar. Ulaika kal an'ami balhum adall, katanya. Seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan kita semua ya selalu diberi hidayah dan taufik. Karena bagaimanapun ya, ujung-ujungnya kita ini akan menghadap pada Allah. Setiap hari itu bahasa Quran itu kita melangkah setapak demi setapak itu menuju menghadap Allah, menunggu antrian dipanggil sama Allah. Entah kapan, mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan ibadah, dalam keadaan mengaji, dalam keadaan zikir. Itu yang kita harapkan. Karena kalau kita sudah usia 40 itu ya harus rajin katanya, harus rajin ya ibadah. Ya memang hak prerogatif Allah, tapi ada usaha dari kita. Sunatullah di dunia itu. Sunatullah itu ada hukum sebab akibat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Surah Ali surah itu. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Sebaliknya, wa in asatum falaha. Jika kita berbuat jahat, berbuat jelek, berbuat buruk, buruknya itu di dunia untuk kita, di akhirat apalagi, naudzubillahi min dzalik. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya menasihat pribadi bahwasanya setapak demi setapak kita akan menuju kematian. Dan kita jemput kematian itu dengan indah, dengan taat kepada Allah. Mungkin itu ada yang tanyakan, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Cukup ya Pak Haji? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya Mujibas Sa'ilin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأخواتنا ولجدنا ولجدتنا ولعمنا ولعمتنا ولأمنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولمشايخنا ولأساتذنا ولتلاميذنا ولأولادنا ولأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة
الملائكة المقربين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرة مباركة بغير تعب بغير تعسير بغير حساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari lisan pribadi saya. Wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.